Hello Technolovers, Aliansi Dagang Negara-Negara Berkembang BRICS mengumumkan sejumlah negara yang akan menjadi anggota baru. Sebanyak 6 negara kandidat akan bergabung dan secara resmi menjadi anggota baru BRICS pada 1 Januari 2024 mendatang. Seperti diketahui, negara-negara anggota BRICS saat ini terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dalam rangka mendukung ekonomi, para pemimpin BRICS mendukung 6 negara lain untuk bergabung dengan kelompok mereka. Lantas dari 6 negara yang akan bergabung, apakah ada Indonesia? Penasaran? Berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebutkan negara-negara yang akan bergabung BRICS yakni Iran, Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Ramaphosa yang negaranya saat ini memimpin BRICS menyampaikan pengumuman tersebut pada pertemuan puncak blok itu di Johannesburg pada Kamis 24 Agustus 2023. 5 anggota saat ini sepakat pada pertemuan puncak yang digelar pada bulan Agustus untuk memperluas blok tersebut setelah 2 hari perundingan. Meskipun Ramaphosa mengatakan gagasan perluasan tersebut telah dibahas selama lebih dari setahun. Adapun ternyata sudah kedua kalinya BRICS memutuskan untuk melakukan ekspansi. Diketahui blok ini dibentuk pada tahun 2009 oleh Brazil, Rusia, India, dan China. Kemudian pada tahun 2010 Afrika Selatan juga ikut bergabung blok BRICS yang saat ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 1/4 PDB global. Dalam pertemuan tersebut terdapat 3 pemimpin kelompok lainnya. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden China Xi Jinping menghadiri pertemuan puncak tersebut dan hadir bersama Ramaphosa pada pengumuman tersebut. Meski Presiden Jokowi hadir dalam KTT BRICS walaupun hanya sebagai tamu undangan, ia menegaskan pemerintah masih mengkaji tentang kelayakan Indonesia bergabung di BRICS. Dalam pertemuan puncak BRICS tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir. Karena setelah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada Maret atas tuduhan penculikan anak-anak dari Ukraina. Kemudian pemimpin Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyambut baik pengumuman BRICS yang akan memasukkan negaranya ke dalam kelompok tersebut. Dimasukkannya Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ke dalam organisasi ekonomi atau politik yang sama merupakan hal yang tidak terpikirkan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah meningkatnya ketegangan menyusul runtuhnya perjanjian nuklir Teheran pada 2015 dan serangkaian serangan yang dikaitkan dengan Iran sejak saat itu. UAE merupakan negara pertama yang memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran setelah negara tersebut keluar dari pandemi virus corona. Dan menyusul serangan rudal di Abu Dhabi yang diklaim dilakukan oleh pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran. Pada Maret, Arab Saudi dan Iran mengumumkan bahwa mereka mencapai kesepakatan perdamaian terpisah melalui mediasi Cina. Sehingga Arab Saudi maupun UAE juga mempertahankan hubungan baik dengan Rusia di tengah perang Moskow terhadap Ukraina. Meskipun sangat disayangkan oleh Washington yang telah lama memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara penghasil minyak utama tersebut. Sementara itu, China juga mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan ketiga negara tersebut. Khususnya Iran yang menjadi negara penyuplai utama kebutuhan minyak Beijing sejak gagalnya perjanjian nuklir. Diketahui dalam perekrutan BRICS tidak ada nama Indonesia di daftar negara anggota baru tersebut. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia memang tidak mau tergesa-gesa bergabung dengan blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Jokowi juga menerangkan dalam rilis resmi usai menghadiri BRICS. Salah satu proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota baru BRICS adalah mengirim surat expression of interest atau surat ketertarikan. Namun Jokowi menekankan Indonesia belum mengirim surat tersebut.
Meski masih pikir-pikir bergabung dengan koloni tersebut, Jokowi menyebut Indonesia punya hubungan baik dengan anggota-anggota BRICS, terutama di bidang ekonomi. Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga merinci keuntungan jika Indonesia sepakat bergabung ke dalam keanggotaan BRICS. Menurutnya, Indonesia punya kesepakatan memperluas pasar non-tradisional ke Afrika hingga Amerika Latin. Lantas, apa sebenarnya untung rugi Indonesia bergabung dengan BRICS? Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Andri Satrio Nugroho menilai, eksistensi BRICS belum jelas mau dibawa kemana. Ia pun curiga soal wadah ini yang berpotensi hanya untuk gagah-gagahan Cina dan Rusia melawan AS dan sekutunya. Andri menilai kekuatan BRICS bakal dimanfaatkan Cina agar ke depan blok-blok ekonomi dunia bisa memihak kepada mereka. Begitu pula dengan Rusia. Terlebih negara pimpinan Vladimir Putin itu bakal menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 pada tahun depan. Tak hanya itu saja, ia juga mengkritisi New Development Bank atau NDB milik BRICS. Menurutnya lembaga ini belum sekuat perbankan dunia lainnya, termasuk Asian Development Bank atau ADB. Fungsi NDB juga masih dipertanyakan dalam pendanaan negara-negara BRICS tersebut. Selain itu, Andri menyebut BRICS belum punya kekuatan berupa keputusan diskriminatif terhadap negara-negara non-anggota. Ia mencontohkan koloni baru ini tidak menerapkan perbedaan tarif jika negara non-anggota ingin masuk ke pasar BRICS. Andri kemudian mempertanyakan representasi BRICS. Pasalnya negara berpendapatan rendah seperti Ethiopia juga diajak bergabung. Gimana nih menurut kalian? Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Muhammad Faisal skeptis soal satu warna keputusan BRICS. Menurutnya, negara-negara anggota blok ini masih kerap beradu kepentingan. Faisal paham negara anggota BRICS punya satu kesamaan, yakni besarnya nilai ekonomi dan tingkat kesejahteraan di level berkembang. Oleh karena itu, ia enggan menyebut ini sebagai sebuah kerugian, melainkan tantangan untuk Indonesia. Faisal yakin Indonesia bisa menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang jika masuk ke dalam BRICS. Menurutnya, kelompok negara maju seperti G7 dan OECD yang mendominasi perdagangan dunia punya tantangan dan kepentingan berbeda dengan negara berkembang. Maka dari itu, kata Jokowi, segala bentuk diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan. Dan kerjasama yang setara dan inklusif harus terus disuarakan. Lebih jauh, Jokowi mengatakan bahwa tatanan perekonomian dunia saat ini nilainya tidak adil. Hal tersebut terlihat dengan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi yang semakin besar antara negara berkembang dan negara maju. Hal tersebut, kata Jokowi, mengakibatkan rakyat semakin menderita. Menurutnya, situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan bahwa negara-negara anggota BRICS dapat menjadi bagian penting untuk memperjuangkan keadilan pembangunan bagi seluruh negara di dunia. Mungkin Bapak Jokowi masih butuh pertimbangan kali ya untuk bergabung BRICS. Menurut Technovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!